Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam hingga hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan, dan selalu dalam lindungannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini saya mau ngajak kalian ngobrol soal sesuatu yang penting banget, yaitu soal investasi akhirat. Kita semua pasti semangat banget kalau dengar ada peluang investasi yang untungnya besar. Apalagi kalau investasinya halal dan menguntungkan dunia akhirat, rasanya sayang banget kalau dilewatkan, kan? Nah, kali ini saya mau ajak kalian mikir soal investasi yang nggak cuman bawa hasil di dunia, tapi juga bakal terus kasih hasil sampai kita meninggal, bahkan sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bilang bahwa setelah manusia meninggal, semua amal perbuatannya bakal dicatat. Tapi nggak cuman itu, bahkan jejak-jejak yang kita tinggalkan di dunia juga bakal masuk catatan. Maksudnya apa? Jejak itu bisa berupa amal baik yang terus membawa manfaat ke orang lain, atau sebaliknya, hal buruk yang kita sebarkan dan terus diikuti orang lain. Jadi setelah meninggal, manusia bakal terbagi jadi 3 golongan besar. Golongan pertama, amal berhenti total. Golongan pertama ini adalah orang-orang yang setelah meninggal, amal kebaikannya berhenti. Mereka nggak ninggalin apa-apa yang bisa bikin pahalanya ngalir terus. Sholatnya selesai, zikirnya selesai, sedekah juga selesai. Ya sudah, buku amalnya tertutup rapat tanpa tambahan apapun. Orang-orang kayak gini mungkin selama hidupnya hanya fokus buat diri sendiri, tanpa memikirkan dampak baik yang bisa mereka tinggalkan buat orang lain. Golongan kedua, dosa terus mengalir. Golongan kedua ini lebih ngeri. Mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya nyebarin keburukan, ngajarin hal-hal dosa, atau bikin sesuatu yang membawa efek negatif ke banyak orang. Contoh sederhananya, misalnya orang yang pertama kali bikin konten negatif di media sosial, seperti video yang ngajarin cara menipu atau ngeprank yang ngerugiin orang lain. Selama ada orang yang nonton, ngikutin, atau bikin hal serupa, dosa orang itu bakal terus ngalir ke si pembuat awal. Atau bisa juga orang yang nyebarin hoax atau fitnah yang bikin perpecahan. Dosa mereka nggak cuman dari apa yang mereka lakukan sendiri, tapi juga dari semua orang yang terpengaruh dan nyebarin keburukan itu lebih jauh. Lebih ekstrem lagi, ada kisah tentang Qabil, anak Nabi Adam, yang pertama kali melakukan pembunuhan. Sejak itu, setiap ada pembunuhan di dunia, Qabil akan terus dapat bagian dosa karena dia yang memulai tradisi buruk itu. Serem banget kan? Golongan ketiga, amal terus mengalir. Nah, ini dia golongan yang harus banget kita masukin. Golongan ketiga ini adalah orang-orang yang amalnya nggak berhenti meskipun mereka udah meninggal. Mereka ini yang benar-benar ngerti cara investasi jangka panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika anak Adam meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Yuk kita bahas satu-satu biar lebih jelas. 1. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini intinya adalah amal yang manfaatnya terus dirasain sama orang lain. Contohnya, kalian bantu bangun masjid. Selama masjid itu dipakai buat sholat, ngaji, atau kegiatan dakwah, pahala buat kalian bakal terus ngalir. Nggak berhenti sampai kapanpun, bahkan kalau kalian udah nggak ada di dunia. Atau mungkin kalian bangun sekolah Islam, rumah sakit, atau bikin sumur di daerah yang kekurangan air. Selama apa yang kalian bangun itu masih dimanfaatkan, pahala buat kalian bakal terus bertambah. Coba deh bayangin orang-orang yang dulu ikut bangun masjid besar yang sekarang ramai jamaahnya. Mereka mungkin udah meninggal, tapi setiap ada yang sholat, pahala terus ngalir ke mereka. Ini baru namanya investasi pintar.
2. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan ke orang lain juga bisa jadi amal jariyah. Misalnya, kalian ngajarin seseorang cara baca Al-Quran, ngajarin doa, atau ngajarin ilmu agama. Selama orang itu masih mengamalkan ilmu yang kalian ajarin, pahalanya bakal terus ngalir. Bahkan kalau orang itu ngajarin lagi ke anak-anaknya atau ke orang lain, kalian tetap dapat pahalanya. Bayangin deh, ulama-ulama besar kayak Imam Bukhari atau Imam Abu Hanifah. Ilmu mereka masih dipelajari sampai sekarang. Dan pahala mereka terus bertambah meskipun mereka udah meninggal ribuan tahun lalu. Kita juga bisa mulai dari hal kecil. Ajak teman yang belum lancar baca Al-Quran buat belajar bareng, atau bantu ngajarin anak-anak doa harian. Setiap mereka praktik, pahala itu balik ke kita. 3. Anak saleh yang mendoakan. Anak yang terus mendoakan orang tuanya juga salah satu investasi besar. Doa seperti, "Ya Allah, ampunilah dosa orang tua saya, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi saya sewaktu kecil." Itu luar biasa besar pahalanya. Makanya, kita sebagai orang tua harus didik anak kita supaya jadi anak yang saleh. Jangan serahkan semuanya ke guru atau ustaz di sekolah. Minimal, ajarin mereka doa-doa dasar dan cara sholat. Setiap kali mereka sholat, baca Al-Fatihah, atau zikir, pahala buat kita bakal terus mengalir. Bagaimana kalau kita pernah nyebarin keburukan? Mungkin ada di antara kita yang dulu pernah ngajarin hal-hal buruk ke orang lain. Jangan khawatir, Allah Maha Pengampun. Bertaubatlah, minta ampun sama Allah, dan mulai ganti keburukan itu dengan kebaikan. Sebarkan hal-hal baik, biar dosa yang dulu pelan-pelan terhapus. Saudara-saudaraku, waktu kita di dunia ini terbatas. Malaikat maut gak bakal kasih kabar sebelum datang menjemput. Jadi, sebelum terlambat, yuk kita mulai investasi akhirat. Bikin amal kebaikan yang terus mengalir meskipun kita udah gak ada. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang pahalanya terus bertambah meskipun kita sudah berada di alam kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.